Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pensiunan yang saya hormati, alhamdulillah kabar yang selama ini ditunggu mulai terlihat jelas. Pekan depan akan menjadi momen penting bagi banyak pensiunan di seluruh Indonesia karena pencairan rapelan yang sempat menimbulkan rasa penasaran akhirnya memasuki tahap pelaksanaan. Namun sebelum kita ikut merasakan rasa syukur itu, ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman dan semuanya bisa dipersiapkan dengan tenang. Selanjutnya, mari kita bahas dari dasar terlebih dahulu. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, kunci utama pencairan rapel minggu depan adalah pembayaran berdasarkan golongan dan besaran pensiun pokok. Untuk memahami mengapa pembagiannya seperti itu, kita perlu kembali melihat sistem dasar pensiun di Indonesia. Sistem pensiun kita menggunakan pola Pay As You Go, di mana pembayaran pensiun setiap bulan berasal langsung dari APBN tahun berjalan, bukan dari tabungan pribadi pegawai selama masa kerja. Karena itu, setiap kali ada penyesuaian pensiun atau pemberian rapelan, pemerintah tidak bisa serta-merta mencairkan dananya begitu saja. Prosesnya harus melalui verifikasi data, pengesahan anggaran, dan klarifikasi bersama Taspen untuk pensiunan ASN serta Asabri untuk pensiunan TNI Polri. Dengan jumlah penerima yang mencapai jutaan orang, pemerintah wajib berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan Rp1 pun. Ini bukan penundaan tanpa alasan, tetapi bentuk kehati-hatian agar seluruh penerima mendapatkan haknya dengan adil dan tepat. Berikut ini kami sampaikan cara perhitungan rapelnya. Sederhananya, rapel dihitung dari selisih antara pensiun pokok baru dikurangi pensiun pokok lama, kemudian dikalikan jumlah bulan rapel. Sebagai contoh, bila kenaikan berlaku sejak Juli namun baru cair pada November, berarti rapel mencakup 4 bulan, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Namun jumlah bulan rapel bisa berbeda, tergantung kapan keputusan resminya dikeluarkan. Inilah alasan mengapa besaran rapel setiap pensiunan tidak sama. Selain itu, tahun ini pembayaran menggunakan tabel berdasarkan golongan, bukan satu data tunggal. Pensiunan golongan 1, 2, 3, dan 4 memiliki rentang pensiun pokok yang berbeda-beda. Masa kerja 20 tahun tentu berbeda dengan masa kerja 32 tahun, meskipun golongannya sama. Belum lagi pensiunan janda atau duda yang menerima sekitar 60% dari pensiun utama. Semua faktor ini menyebabkan nominal rapel setiap orang berbeda. Selanjutnya, Taspen telah menyiapkan daftar prioritas berdasarkan data penerima yang sudah paling lengkap. Jika ada pensiunan yang baru pindah rekening, baru pindah kantor bayar, atau baru masuk ke sistem pembayaran otomatis, pencairannya mungkin berbeda waktunya beberapa hari. Namun haknya tetap aman, urutan pencairannya saja yang bergeser. Berikut kami jelaskan mengenai siapa yang berpotensi menerima rapel terbesar. Berdasarkan data internal Taspen, kategori yang biasanya menerima rapel lebih besar antara lain, pensiunan golongan 3 dengan masa kerja di atas 30 tahun, golongan 4 yang pernah menduduki jabatan struktural, serta mereka yang masih memiliki tunjangan keluarga aktif. Hal ini wajar, karena pensiun pokok mereka memang lebih tinggi, sehingga ketika ada penyesuaian, selisih kenaikannya juga ikut lebih besar. Misalnya selisih Rp150.000 per bulan selama 4 bulan menghasilkan Rp600.000, sedangkan selisih Rp450.000 per bulan selama 4 bulan menghasilkan Rp1.800.000, belum termasuk tunjangan lainnya. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir, golongan A dan E2ID tetap menerima rapel sesuai hak, hanya jumlahnya lebih kecil karena dasar pensiunnya memang lebih rendah. Semua golongan akan menerima pencairan selama statusnya masih aktif di database Taspen. Selanjutnya, mengenai jadwal pencairan. Pencairan rapel dilakukan bertahap mulai pekan depan, dimulai dari pensiunan yang datanya paling bersih. Biasanya mereka yang menggunakan rekening yang sama selama lebih dari 6 bulan dan pensiunan utama, bukan ahli waris. Selisih antara gelombang hanya berbeda beberapa hari, bukan berminggu-minggu. Untuk pengecekan, Bapak Ibu dapat menggunakan aplikasi Taspen Otentikasi yang kini tidak hanya untuk verifikasi kehadiran tetapi juga menampilkan status pembayaran. Jika tidak memiliki aplikasi, pengecekan bisa dilakukan melalui WhatsApp resmi Taspen atau dengan memeriksa mutasi rekening. Jika muncul kode TSP di daftar transaksi, artinya dana sudah dijadwalkan masuk. Berikutnya muncul pertanyaan yang sering kami terima. Apakah pencairan masih bisa tertunda lagi? Insya Allah hampir mustahil, karena anggaran rapel ini sudah dialokasikan dalam APBN berjalan dan dokumen pelaksanaannya sudah ditandatangani.
Yang tersisa hanyalah proses teknis penyaluran. Keterlambatan hanya mungkin terjadi jika ada perbedaan nama rekening, perpindahan kantor bayar, atau data yang belum diperbarui. Penting juga untuk ditekankan bahwa rapel ini bukan bantuan, bukan hibah, dan bukan bonus, melainkan hak pensiun yang telah dijamin undang-undang. Bahkan tidak menutup kemungkinan di masa mendatang akan ada rapel susulan jika ada kebijakan baru atau penyesuaian tunjangan tertentu. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, rapel ini bukan hanya angka. Ini adalah bentuk penghargaan atas puluhan tahun pengabdian Bapak Ibu kepada negara. Ketika dana itu cair nanti, terimalah dengan bangga dan penuh syukur, karena setiap rupiah adalah hasil dari amanah panjang yang telah dijalankan dengan sepenuh hati. Sabar sedikit lagi, insya Allah kabar baik ini sudah sangat dekat. Pastikan data benar, tetap waspada terhadap hoax, dan jangan memberikan kode OTP atau PIN kepada siapapun. Semoga Allah memudahkan semua urusan Bapak dan Ibu, memberikan kesehatan yang panjang dan keberkahan dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.